Pengertian tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh korporasi baik secara langsung maupun melalui tindakan orang-orang yang memiliki hubungan kerja di dalamnya, seperti direksi, manajer, atau karyawan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, korporasi kini diakui sebagai pelaku tindak pidana layaknya manusia. Artinya, tanggung jawab hukum tidak hanya dapat dibebankan kepada individu pelaku, tetapi juga pada badan hukum yang menjadi wadah dari perbuatan tersebut. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum berkembang menyesuaikan realitas sosial, di mana aktivitas ekonomi perusahaan seringkali menjadi sumber kejahatan berdampak besar. Landasan hukum. Pengaturan mengenai tindak pidana korporasi di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah KUHP dan RKUHP yang baru, yang secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selain itu, beberapa undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga memberikan dasar hukum bagi penegakan pidana terhadap korporasi. Dengan adanya dasar hukum tersebut, negara memiliki legitimasi untuk menindak perusahaan yang melakukan pelanggaran serius terhadap kepentingan publik. Korporasi sebagai subjek hukum pidana. Perubahan pandangan bahwa korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana merupakan langkah besar dalam penegakan keadilan. Dulu, hukum pidana hanya mengenal manusia sebagai pelaku kejahatan. Namun, perkembangan dunia usaha menuntut adanya tanggung jawab yang lebih luas terhadap entitas hukum yang memiliki kekuasaan besar. Korporasi dianggap mampu berkehendak dan bertindak melalui para pengurusnya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat dari kebijakan yang mereka keluarkan. Melalui prinsip ini, hukum memberikan pesan bahwa kekuasaan ekonomi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan moral untuk tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Bentuk-bentuk tindak pidana korporasi. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi sangat beragam dan kompleks. Beberapa di antaranya adalah korupsi dan suap yang dilakukan perusahaan dalam proses tender atau kontrak, pencucian uang untuk menyamarkan hasil kejahatan, kejahatan lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara, serta pelanggaran hak konsumen dan monopoli usaha yang merugikan pasar. Selain itu, manipulasi laporan keuangan dan penghindaran pajak juga termasuk dalam kategori kejahatan korporasi yang sering terjadi. Semua tindakan tersebut menunjukkan bagaimana korporasi dapat menggunakan struktur dan sumber dayanya untuk melakukan pelanggaran hukum secara sistematis demi keuntungan besar, seringkali dengan dampak sosial yang sangat luas. Unsur tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi umumnya memiliki beberapa unsur penting yang harus dibuktikan oleh penegak hukum. Pertama, harus ada perbuatan yang melanggar hukum, baik secara aktif melalui tindakan langsung, maupun pasif melalui kelalaian. Kedua, perbuatan tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi, seperti pengurus, manajer, atau karyawan. Ketiga, perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi, bukan kepentingan pribadi semata. Hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan atau instruksi perusahaan harus dapat dibuktikan untuk menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan manifestasi dari kehendak korporasi sebagai suatu entitas hukum. Pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana modern, tanggung jawab pidana terhadap korporasi dapat dibebankan pada 3 tingkatan. Pertama, korporasi itu sendiri dapat dijatuhi pidana apabila terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Kedua, pengurus atau direksi dapat dikenai pidana apabila mereka memberikan perintah, izin, atau mengetahui terjadinya pelanggaran namun tidak mencegahnya. Ketiga,
Tanggung jawab dapat dibebankan kepada keduanya secara bersamaan jika ada keterlibatan langsung antara kebijakan perusahaan dan pelaku individu. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi korporasi untuk berlindung di balik nama lembaga, sebab hukum menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang merugikan publik. Jenis sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap korporasi tidak sama dengan sanksi bagi individu karena korporasi tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dipenjara. Oleh karena itu, hukum mengenal berbagai bentuk sanksi alternatif seperti denda dalam jumlah besar, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan bisnis, atau bahkan pembubaran korporasi. Dalam beberapa kasus, korporasi juga diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, misalnya memulihkan lingkungan atau mengganti kerugian negara. Pemberian sanksi tersebut bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga memberikan efek jera dan mendorong korporasi agar menjalankan usahanya secara etis dan bertanggung jawab. Tantangan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam membuktikan hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan perusahaan, mengingat struktur organisasi yang kompleks dan tumpang tindih. Selain itu, pengaruh ekonomi dan politik sering menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum, terutama ketika korporasi memiliki kekuatan finansial besar atau kedekatan dengan pejabat negara. Koordinasi antara lembaga penegak hukum juga masih sering lemah, sehingga proses penyidikan dan penuntutan tidak berjalan efektif. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama dari semua pihak, agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan konsisten. Kesimpulan. Tindak pidana korporasi adalah bentuk kejahatan modern yang menuntut keseriusan negara dalam menegakkan hukum secara profesional dan transparan. Korporasi yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi tidak boleh berubah menjadi sumber kejahatan yang merusak tatanan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tapi juga membangun kepercayaan publik bahwa hukum di Indonesia berlaku bagi semua pihak